Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 SD2 bersama Bapak dosen Dr. Muhammad Ridwan Yahya atau biasa disapa Umri. Nah, pada kesempatan kali ini kami sudah berkumpul nih, di mana program itu berjudul mahasiswa bertanya dan dosen jawab. Boleh nih Alfia, pertanyaan pertama gimana nih? Oke, jadi pertanyaan pertama adalah dari mahasiswa yang bernama Sela Berliana Senang. Jadi Ustaz, Sela bertanya, bagaimana kita tahu ibadah yang selama ini kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena saya pernah menemui konten yang berisi penyebab pahala ibadah kita tidak diterima atau hilang akibat melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak kita sadari bersama. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bapak coba jawab ya. Jadi mengenai ibadah kita diterima atau tidaknya oleh Allah, yang paling tahu adalah Allah, ya kan? Tetapi ada indikator-indikator yang bisa menjadi petunjuk apakah ibadah kita diterima atau tidak. Nah, salah satunya seperti yang dikatakan oleh Imam As-San'ani dalam Subul Salam, salah satu kitab Subul Salam, dikatakan, beliau berkata ketika ditanya oleh muridnya, ma huwal hajjul mabrur, apa yang dimaksud itu haji mabrur atau haji yang diterima? Nah, kemudian beliau menjawab dengan satu kalimat yang pendek tapi bisa menjadi kaidah bagi seluruh ibadah yang lain. Kata beliau, ayyakuna khairan min qabl, apabila orang yang haji itu kondisi keimanannya, akhlaknya, ibadahnya menjadi lebih baik setelah haji daripada sebelum haji. Jadi kita bisa mengatakan bahwa salah satu indikator diterima ibadah kita adalah kalau kita mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, apakah dalam aspek iman, dalam aspek ibadah atau bukan. Allah. Masya Allah, terima kasih jawabannya Ustaz. Sama. Mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Baik, di sini salah satu mahasiswa yang sampai SD2 ingin bertanya nih Ustaz. Dia dari Muhammad Dafa. Nah, bagaimana pendapat Ustaz tentang orang yang telah melakukan ibadah syariat seperti salat, berpuasa, dan membaca Al-Quran, namun jiwanya masih merasa kosong? Mengapa hal tersebut terjadi? Dan apa yang harus dilakukan agar jiwa kosong itu tidak ada? Masya Allah. Jadi sebetulnya salah satu fungsi ibadah itu adalah menjadikan jiwa kita menjadi tenang. Kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nah, ibadah-ibadah itu bagian dari zikir. Karena tidak ada ibadah yang tidak ada zikirnya kan. Jadi pada prinsipnya orang kalau rajin ibadah maka jiwanya kan tenang. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah ibadah tapi belum tenang jiwanya? Nah, berarti bukan ibadahnya yang salah ya, tapi orang yang beribadah masih dalam proses dikatakan dengan internalisasi ibadah dalam diri kita. Jadi mungkin harus ada yang ditingkatkan dulu. Mungkin kurang khusyuk, kurang memahami hikmah tadi itu kan, hikmah daripada ibadah. Mungkin ada yang kurang, atau juga bisa bukan dalam sholat itu, tapi mungkin praga dan paskanya. Jadi kalau tadi sholat itu wudhunya diperbaiki, niatnya gitu kan. Insya Allah kalau ini semua dilakukan maka ibadah akan menjadi baik, dan kalau ibadah menjadi baik maka pasti output itu baik. Salah satu output ibadah yang paling penting adalah melahirkan ketenangan jiwa. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Wallahu a'lam. Tadi untuk menghilangkan kekosongan itu bisa dengan meningkatkan niatnya, lebih niat lagi, dan juga bersyukur, Perbaiki lagi, dijaga sunnah-sunnahnya. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya gimana nih? Ini ada satu pertanyaan dari Amelia Delanaya Safira. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika zakat itu dibayarkan di dua tempat yang berbeda?
Tapi kondisinya sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa zakat saya dibayarkan di tempat lain juga. Dalam pertanyaan saya ini yang dimaksud adalah zakat fitrah. Baik, Masya Allah. Jadi prinsipnya kalau kebaikan itu berlebihan nggak ada masalahnya sebenarnya. Yang bahaya itu kalau kurang atau tidak sama sekali. Dalam kasus ini zakat fitrah dibayarkan atau diduga dibayarkan double. Ya sebenarnya tidak ada masalah, malah bagus, terutama bagi penerimanya. Artinya yang mestinya yang merasakan kenikmatan menerima zakat dari satu orang, ya ini menjadi orang gitu kan. Nah, oleh karena itu penting ada koordinasi, informasi, komunikasi. Kalau misalnya orang tua itu bayarkan zakat fitrah anaknya, maka itu ada komunikasi dong. Sehingga kalau orang tua sudah bayarkan di kampung, anak itu tidak bisa bayar lagi di sini. Dan begitu juga sebaliknya. Tapi kalau terjadi pun tanpa kesengajaan, ya tidak ada masalah. Allah tidak pernah membebani hamba-Nya dalam hal-hal yang dia tidak ingat atau dalam Allah. Masya Allah. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang keempat. Nah, selanjutnya ini Ustaz, ini pertanyaan Ustaz dari Alfian. Jadi begini Ustaz, terkadang kan setelah beribadah, contohnya puasa maupun sholat, hati kita tuh terkadang bertanya apakah ibadah yang kita lakukan ini diterima atau tidak. Nah, bagaimana pendapat Ustaz tentang hati kita tadi? Ya, sebetulnya tadi sudah di pertanyaan sebelumnya sudah ada ya, mirip-mirip lah. Dan di sini jawabannya dari Bapak dan jawabnya di aspek yang lain. Jadi kalau tadi indikatornya itu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, kalau yang kedua ini adalah salah satu ciri ibadah kita diterima oleh Allah adalah adanya konsistensi atau istiqomah. Jadi kalau orang sholatnya benar, sholatnya diterima oleh Allah, salah satu indikatornya dia akan menjaga sholatnya. Bahkan juga akan menambah ibadah-ibadah yang lain. Jadi satu ibadah itu bisa memicu mempengaruhi lahirnya ibadah-ibadah yang lain. Jadi tadinya cuma wajib. Nah, karena wajibnya sudah diterima, maka dia akan lebih semangat untuk mengerjakan sunnah. Tadinya mulai hanya qobliyah, nanti ba'diyah. Nanti ada tadi tahiyatul masjid, sunnah wudu, sunnah taubat, hajat dan sebagainya. Jadi indikator yang berikutnya adalah terjaganya konsistensi atau istiqomah. Yang kedua, melahirkan ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan yang lain. Allah. Masya Allah. Jadi setelah fondasinya itu kuat, dia akan melahirkan yang lain. Masya Allah. Nah, selanjutnya boleh nih dari yang akuat. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah dari Farodisiusnya. Izin bertanya Ustaz, saat sholat, misalnya kita sedang di rakaat kedua, tetapi kita lupa dan teringat ketika punggung hampir berdiri tegak. Nah, apakah kita harus duduk kembali atau melanjutkan sholat tanpa tahiyat lalu diakhiri sujud samping? Baik, kalau dalam sholat berjamaah yang melakukan itu imam, maka diingatkan oleh makmum, ya kan? Jadi tugas makmum itu, terutama yang di belakang imam itu adalah mengingatkan imam kalau salah, kalau lupa, bahkan bisa menggantikan imam. Misalnya imamnya meninggal atau pingsan atau batal duduknya gitu kan, dia kan harus meninggalkan, lalu digantikan oleh makmum. Nah, kalau dia sholat sendiri, kalau dia sudah masih ingat, ya dia dia melanjutkan sholat sendiri kan. Nah, kemudian nanti yang dilupakan atau yang terlupa bisa ditutupi dengan sujud sahwi atau sujud kanan. Allah. Mungkin bisa lanjut, Baik, Ustaz. Jadi ini salah pertanyaan dari Muhammad. Jadi kan mahasiswa STIS itu kan sering begadang, tapi pengen ini Ustaz melaksanakan sholat tahajud. Nah, untuk pelaksanaan sholat tahajud itu apakah harus tidur terlebih dahulu Ustaz atau saat begadang tuh boleh melaksanakan tahajud baru tidur? Ya, itu bagaimana Ustaz?
Jadi sholat malam itu kan namanya qiyamul lail. Sholat di waktu malam itu mulainya dari pada isya sampai subuh. Itu waktu pelaksanaan qiyamul lail. Jadi itu umum. Jadi kalau orang sudah sholat melakukan itu pada isya sampai subuh, berarti dia sudah melakukan qiyamul lail. Sedangkan tahajud itu sholat malam yang didahului dengan tidur. Jadi misalnya dia jam 9 dia tidur dulu, nanti bangun jam 2. Nah, maka sholat dilakukan pada jam 2 itu adalah sholat tahajud. Jadi qiyamul lail yang didahului dengan tidur. Tapi kalau tidak ada tidur berarti qiyamul lail. Jadi kalau dia dari maghrib isya sampai jam 2 begadang, terus dia mau sholat, kalau dia tidur takutnya nanti kebablasan kan? Nah, maka ketika dia lanjut qiyamul lail setelah begadang, ya, maka itu namanya qiyamul lail, bukan tahajud. Allah. Jadi tetap harus tidur. Tidak harus. Kalau tahajud ya. Kalau tahajud biasanya orang-orang yang tidurnya di malam-malam. Seperti Rasulullah itu kebiasaannya cepat tidur dan cepat bangun. Tapi kalau orang yang tidurnya telat, biasanya bangunnya telat. Jadi kalau mau cepat bangun di malam tahajud, cepat tidur. Tapi kalau khawatir nanti tahajudnya nggak dapat, qiyamul nggak dapat, dia tidurnya udah tengah malam nih karena ada keperluan, misalnya ujian, begadang sampai jam 1. Takut kalau tidur nanti telat bangunnya, mendingan sholat qiyamul lail. Di situ sholat malamnya jatuhnya qiyamul lail juga sholat tahajud. Allah. Ada opsi lagi selain tahajud itu ada yang sholat Ya, jadi umum. Terus dari yang masih ada pertanyaan lagi. Mungkin sudah cukup ya jadi pertanyaan yang kita sebutkan tadi. Dan Masya Allah tabarakallah sekali karena sangat antusias ya Taufik pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Umi karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan mungkin bisa memberikan ilmu yang lebih baik untuk kita semuanya di sini. Alhamdulillah. Kami selaku MC juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Umi telah meluangkan waktunya menjawab pertanyaan dari mahasiswa STS dan juga dari mahasiswa juga terima kasih telah memberikan pertanyaan-pertanyaannya yang sangat inspiratif sekali. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini mungkin boleh Ustaz ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.